Oke, pada video ini kita ingin mendefinisikan bilangan kompleks secara resmi ya. Jadi kita sudah melihat bahwa bilangan kompleks itu adalah matriks yang seperti ini. Dan daripada kita menulis panjang lebar begini, karena dia hanya bergantung pada dua unsur, maka akan ditulis dalam bentuk pasangan terurut. Pasangan terurut ya. Apa artinya? Artinya adalah definisi dua pasang terurut AB sama dengan CD jika A-nya sama dengan C dan B-nya sama dengan D. Ya, jadi bagian pertamanya sama, bagian keduanya sama. Nah, yang perlu dicermati di sini kata definisi dan tulisan jika ini. Jadi jika ini kan mengatakan kalau ini terjadi, maka ini terjadi. Nah, sebetulnya dengan kata definisi ini, tulisan tersebut punya arti, sebetulnya artinya adalah A, B sama dengan C, D jika dan hanya jika. Ya, jadi kalau kiri terjadi, maka kanan terjadi. Kalau kanan terjadi, maka kiri terjadi. Ya. Jadi di situ. Nah, sebagai ilustrasi, coba pikirkan kapan suatu bentuk AB itu umumnya ya tidak sama dengan B, A. Ya, tetapi kapan dia A, B itu sama dengan B, A. Kita akan bekerja pada kumpulan ini. Pasangan terurut AB, AB-nya ada di R. Ya, dan kita akan menulis bilangan A, B. Nah, kita akan mendefinisikan operasi penjumlahan. Z1 sama dengan A1, B1 misalkan, dan Z2 itu A2, B2. Z1 plus Z2 seperti vektor biasa, yaitu bagian pertama dijumlah, kemudian bagian kedua juga dijumlah. Nah, operasi perkaliannya. Kalau Z1 sama ya, A1, B1, Z2 sama dengan A2, B2. Ya. Nah, kita mau mendefinisikan Z1 kali Z2. Nah, ini kembali ke matriks tadi. A1, min B1, B1 kali A2, min B2, B2. Nah, hasil kalinya adalah tadi ini kali ini ya, yaitu hasilnya yang kolom unsur pertama A1, A2 min B1, B2 yang di sini sama. Nah, yang kedua di sini adalah A2, B1 plus A1, B2 yang di sini minus ya. Kita udah menguji bahwa dia bentuknya sama. Nah,
Jadi di sini hasilnya adalah kita akan mendefinisikannya sebagai A1 A2 min B1 B2, A2 B1 plus A1 B2 gitu. Nah, coba diuji. Bahwa operasi penjumlahan memenuhi sifat berikut. A. Sifat asosiatif. Untuk setiap set 1, set 2, set 3 di himpunan itu, tadi lupa menulis, sebut saja himpunannya C, berlaku 2 yang pertama ditambah yang ketiga akan sama saja dengan yang kedua ditambah ketiga ditambah lagi dengan yang pertama. Dengan adanya sifat asosiatif ini, kita boleh menulis operasi bilangan dengan 3 unsur. B. Sifat komutatif, bisa dibalik. Untuk setiap set 1 dan set 2 berlaku set 1 plus set 2 bisa dibalik, set 2 plus set 1. Bilangan kompleks. Ya. C. Ada unsur identitas. Ini ada unsur identitas karena ini penjumlahan. Jadi identitasnya adalah 0, yaitu unsur 00. Demikian sehingga untuk setiap set anggota bilangan kompleks, Z ditambah 0 itu sama dengan Z. D. Ada unsur invers. Ada unsur invers. Untuk setiap set di kompleks ada unsur lain, mungkin sama. Demikian sehingga Z ditambah W itu sama dengan 00. Jadi di sini 0 di sini, 0 ini ya, gitu. Nah, untuk melihat sehingga sama sifatnya, ini sekarang kita ganti juga perkalian. Ya. Nah, jadi di sini perkalian punya sifat yang sama, asosiatif juga. Tetapi tulisnya di sini menjadi bentuknya Z1 kali Z2, kemudian kali Z3, Z1 kurung Z2 Z3. Komutatif juga sama, hanya di sini nulisnya Z2, Z2, Z1. Ada unsur identitas, ya unsur identitasnya yaitu 10. 10 gitu. Sehingga setiap set itu kali dengan 10 akan balik ke set. Jadi ini diuji ya, tolong diuji. Nah, ada unsur invers juga. Tetapi di sini untuk setiap set yang tidak 0, ya, yang tidak 0 ada W, tentu saja W-nya beda dengan yang penjumlahan. Sehingga set kali W
itu sama dengan 10. Nah, sifat lain yang perlu diuji adalah sifat distributif. Jadi sifat distributif ini memperlihatkan kalau saya punya dua operasi, bagaimana kalau urutannya dibalik, ya. Jadi dalam hal ini untuk setiap set 1, set 2, set 3 anggota C, ya, dari himpunan tadi itu, set 1, set 2 ditambah set 3 sama dengan set 1 kali set 2 ditambah set 1 set 3. Nah, apa sifat ini mengatakan? Dijumlah dulu, kemudian dikali, ya, ditambah dulu, kemudian dikali. Ini di sini dikali dulu, ini dikali dulu, baru dijumlah. Jadi ada urutan operasi yang diubah. Nah, sifat ini semua juga dipenuhi oleh himpunan bilangan real R. Jadi sudah sama persis dengan himpunan bilangan real sifat aljabarnya ini. Tetapi di sini ada sesuatu yang istimewa. Nah, sifat yang istimewa itu adalah jadi 10 akan kita tulis sebagai 1, A,0 akan kita tulis sebagai A, ya. Nah, kemudian ada satu unsur I, saya tuliskan I, yaitu 01. Dan I kuadrat 01 kali 01, kalau dihitung dengan operasi yang tadi, yaitu operasinya apa? Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Itu adalah min 1, ya, 0. Kemudian perkalian ini dengan ini dan yang dalam ke sini, ya. Hasilnya adalah 0. Nah, dengan penulisan itu ini adalah min 1. Jadi seperti yang kita harapkan, kalau suatu bilangan dikuadratkan sama dengan min 1, maka akar dari min 1 itu ya bilangan itu sendiri, ya. Jadi ini nanti yang membuat beda dengan bilangan real, ya, di sini. Oke. Nah, sekarang kalau Z itu adalah AB, ini kan secara natural bisa kita tulis sebagai begini, 0,B, ya, sebagai jumlah vektor kan. Nah, dengan perjanjian bahwa A,0 itu saya tulis A, kemudian ini bisa kita tulis sebagai B,0 kali 0,1, ya. Jadi diuji saja gitu, hitung. Nah, kalau tulisannya ini A, ini B, nah ini tadi sudah kita tulis sebagai I, ya. Jadi ini penulisan lain dari bilangan kompleks. Jadi kita bisa menulis dia dalam bentuk ZA plus BI.